Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi mahasiswa Aksi. Jadi saya akan menjelaskan materi tentang sabuk atau mesin pada sistem transmisi, yaitu ini termasuk materi yang ke-7 sebelum UTS, yaitu tentang sabuk mesin. Pada pertemuan ke-7 ini pada kuliah dan mesin. Jadi terdapat ada beberapa hal yang harus dibahas. Yang pertama, fungsi puli dan sabuk, macam-macam puli dan sabuk, angka transmisi, kemudian perhitungan dasar puli dan sabuk. Jadi kita fokus pada sabuk terlebih dahulu, bahwa sistem transmisi sabuk mesin yaitu sebuah alat penggerak dan termasuk alat pengindah, termasuk jadi seperti ini kabarnya poli sabuk dan ini terdapat ada sabuknya, ini ada pulinya, ada rumahnya. Jadi aplikasinya kalau transmisi pada mesin bor terdapat seperti ini. Ini ada motor penggerak, kemudian di sini ada sabuk, kemudian ada puli, ada poros. Jadi bagaimana fungsi transmisi ini berfungsi untuk memindahkan agar sebuah mesin ini terjadi proses putaran perpindahan. Fungsi sabuk mesin yaitu sebuah alat pemindahan daya atau putaran dari poros penggerak ke poros yang digerakkan dengan perantaraan puli-puli yang dipasang pada porosnya. Jadi pemindahan daya ini menggunakan sabuk atau roda sabuk ini banyak dijumpai di mesin-mesin perkakas, mesin bor, mesin bubut, mesin fresh, juga mesin otomotif, ataupun mesin konveyor, ataupun mesin atau kompresor. Biasanya diterapkan di mesin garment juga. Banyak lagi mesin yang menggunakan ban atau sabuk sebagai pemindah daya atau putaran. Macam-macam sabuk dilihat dari penampangnya, sabuk rata, kemudian sabuk V, sabuk bergigi. Ada sabuk V yang bentuknya seperti V seperti itu. Jadi rumahnya seperti itu. Kemudian sabuk rata terbuat dari kulit atau karet berserat kanvas atau nilon. Sabuk tersebut digunakan untuk transmisi putaran tinggi dengan jarak poros tetap. Gambarnya seperti ini. Ini adalah sabuk rata. Tadi sudah terlihat tipis ya sabuk rata ini. Sabuk V terbuat dari karet sintetis. Karet tersebut seperti berserat kanvas ya, atau karet berserat putih ya. Digunakan mesin-mesin pertanian, mesin-mesin perkakas, mesin garment, dan minyak serta mempunyai kekuatan tinggi karena tahan panas ya. Jadi minyak serat serta yang punya kekuatan tinggi. Jadi penampaknya sabuk V seperti ini. Kalau ya sabuk V. Kemudian sabuk bergigi disebut juga dengan sabuk gilir, merupakan sabuk yang tahan terhadap lenturan dan kecepatan tinggi. Biasanya ini dijumpai pada mesin-mesin otomotif, engine mesin, engine diesel. Ini seperti ini. Ini ada sabuk, ada bergigi. Tempatnya pulinya ya ada bergigi seperti ini. Tali terbuat dari bahan kulit. Tali banyak digunakan pada mesin-mesin garment dan semacamnya. Sabuk tali ini yang seperti tipis dan kecil, namun sering dijumpai pada mesin-mesin garment. Macam-macam sabuk ditinjau dari posisi dan putaran porosnya. Jadi sabuk terbuka
terbuka dengan puli penegang, terbuka dengan beberapa puli, silang untuk poros bersilangan, terbuka dengan beberapa puli dan puli penegang, sabuk silang, kemudian silang untuk poros tegak lurus. Kalau terbuka seperti ini, lihat perbedaannya. Kemudian kalau puli penegang seperti ini, kalau puli penegang seperti ini, kalau silang seperti ini, silang ada yang model pemasangan sabuk dengan silang, ada puli sumbu poros penegang, kemudian ada puli sumbu poros penegang bersilang, macam-macam pemasangan sabuk ya. Panjang, kita mulai bagaimana perhitungan panjang ban dan sudut kontak ya. Ini apa? Di sini terlihat panjang ban yang diperlukan untuk pemasangan sabuk terbuka seperti terlihat pada gambar. Jadi ada antara panjang D2 dan D1 ini yaitu A, kemudian ada sudutnya, kemudian ada tetanya, kemudian ada tadi sudut kontak ya, kemudian ada sudut kontak antara ban sabuk dan roda dapat ditentukan dengan persamaan theta sama dengan pi dikurangi 2 dikali alfa, ada alfanya di sudutnya ya, derajat berapa derajat. Dan seterusnya bisa Anda lihat ada jarak antara poros, ada D1 ini diameter puli penggerak, ada D2 diameter puli yang digerakkan ya. Misalnya diameter puli yang digerakkan ini roda misalkan, roda gigi ada beberapa yang harus Anda ketahui. Kemudian contoh soal, suatu mesin bor dengan transmisi roda 1 seperti yang pada gambar berikut. Puli A punya ukuran 225, ini puli A mm ya. Puli yang digerakkan B mempunyai ukuran 150. Putaran poros pada puli A yaitu 180 rpm. Tentukan angka transmisi dan putaran pada poros yang digerakkan. Ini gambar transmisinya. Penyelesaiannya yaitu adalah dengan rumus. Jadi tadi sudah diketahui D1 225, D2 150, N1 sama dengan 180. Ditanyakan angka transmisi yaitu I. I sama dengan N dibagi N1 dibagi N2 sama dengan D2 dibagi D1. Perbandingan. Jadi 150 dibanding 225, jadi 2/3. Sedangkan putaran poros yang digerakkan N2 yaitu N2 sama dengan N1 dibanding I sama dengan 180, 2 dibanding 3 sama dengan 270. Jadi 270 rpm. Artinya N2 sama dengan 180 kali 3 dibanding 2 sama dengan 270. Contoh soal yang kedua, diketahui transmisi sabuk seperti gambar berikut. Angka transmisi I 0,5, diameter puli pada poros, penggerak D1 400, kemudian putaran poros penggeraknya N1 sama dengan 300 rpm. Tentukan ukuran diameter puli yang digerakkan D2, putaran poros yang digerakkan N2, kemudian ukuran diameter pulinya D2 sama dengan D2 sama dengan D1 dikali I sama dengan 400 kali 0,5 yaitu 200 mm. B. Putaran poros yang digerakkan N2 sama dengan N1 dibanding I sama dengan 300 dibanding 0, sama dengan 600 mm. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.